Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Pojok Bahasa, tempat kita mengupas fenomena kebahasaan dengan perspektif pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan akademik, dunia pendidikan, dan keseharian kita sebagai pengguna bahasa, yaitu fenomena campur kode. Fenomena ini bukanlah suatu hal baru, tapi di era modern dengan adanya teknologi digital, media sosial, dan budaya global menjadikan campur kode makin menonjol dan menarik untuk dikaji, terutama dari sisi kebahasaan dan pembelajaran. Bersama aku sudah hadir dua narasumber kita yang hebat-hebat. Nah, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan pendidik untuk menyikapi fenomena campur kode ini? Oke, dari apa ya? Nah, menurut aku pendidik itu nggak langsung melarang penggunaan campur kode oleh siswa. Jadi ada langkah-langkahnya, kayak misalnya eh, membolehkan campur kode saat berinteraksi bersama teman, tapi juga membatasi penggunaan campur kode ketika mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas seperti itu. Terus guru juga perlu memberikan contoh kepada murid-muridnya seperti mengganti kata upload menjadi kata unggah. Itu. Nah, guru juga bisa memberikan pelatihan formal tanpa adanya campur kode sehingga siswa itu tetap peka terhadap bahasa Indonesia yang baku dan benar itu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu sih Jun, kayak misalnya yang pertama tuh paparan dari media sosial. Di zaman sekarang kan banyak sekali kan anak-anak yang udah pada pinter dalam gadget, jadi mereka itu bisa lihat video dari TikTok atau IG ataupun konten dari YouTube. Banyak juga influencer dan konten kreator itu yang menggunakan banyak kode sebagai gaya komunikasinya. Nah, untuk yang kedua itu ada istilah teknologi yang sulit buat digantikan lagi. Kata semisal kayak upload, loading, update, itu kan kata yang udah populer dan banyak banget orang yang udah menggunakan ya. Jadi kemungkinan kecil akan susah kalau bakal diganti gitu loh. Oke, jadi digitalisasi dan globalisasi itu jadi faktor utama ya? Iya bener banget Jun, digitalisasi dan globalisasi itu termasuk jadi faktor besarnya ya. Biasanya campur kode itu terjadi ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau di situasi informal lainnya. Berarti fenomena ini tuh bukan kesalahan mutlak dalam berbahasa gitu ya? Bukan, karena bahasa itu bersifat dinamis dan mengikuti perubahan sosial. Tapi kita juga perlu melihat konteksnya. Kalau kita berada di situasi formal, berarti kita juga harus menghindari dari campur kode itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol santai, nah itu baru boleh pakai campur kode gitu. Nah, Afifah, kamu kan sekarang juga lagi penelitian ya. Boleh dijelasin nggak dalam penelitian tuh campur kode dibagi menjadi beberapa jenis tuh apa aja sih? Jadi di campur kode itu ada 3 jenis. Yang pertama penyisipan kata, yang kedua penyisipan frasa, dan yang terakhir ada penyisipan klausa. Ada banyak juga ya jenisnya. Iya. Nah, Firza, kamu bisa ceritain contoh nyata dari campur kode yang sering kamu temui, baik di sekolah atau di lingkungan sekitarmu itu apa aja sih? Sebenarnya banyak banget contohnya Jun. Salah satunya kalau lagi di ruang kelas gitu ya, kadang ada anak murid yang ngomong, Bu, jaringan aku error, atau enggak, Bu, kapan deadline pengumpulan tugasnya? Nah, itu kan juga termasuk dari campur kode yang sering aku temuin sih, Jun. Nah, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan pendidik untuk menyikapi fenomena campur kode ini? Oke, dari apa ya? Nah, menurut aku pendidik itu nggak langsung melarang penggunaan campur kode oleh siswa. Jadi ada langkah-langkahnya, kayak misalnya
membolehkan campur kode saat berinteraksi bersama teman, tapi juga membatasi penggunaan campur kode ketika mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas, seperti itu. Terus, guru juga perlu memberikan contoh kepada murid-muridnya, seperti mengganti kata upload menjadi kata unggah. Itu. Nah, guru juga bisa memberikan pelatihan formal tanpa adanya campur kode, sehingga siswa itu tetap peka terhadap bahasa Indonesia yang baku dan benar itu. Wah, diskusi kali ini kita sangat kaya informasi banget ya. Kita belajar bahwa campur kode bukan hanya sekedar gaya bicara, tapi fenomena linguistik yang mempunyai dampak besar dalam pendidikan bahasa. Sebagai calon guru dan pengguna bahasa, kita perlu bijak dalam menjaga keutuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih banyak untuk Afifa dan juga Filza atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat bahasa yang sudah mendengarkan. Sama-sama, Dinita. Sampai jumpa di episode Pojok Bahasa berikutnya.